Diusir ibu tiri karena rumah dijual paksa, aku hancur saat kakak tiri melempar sampah busuk ke wajahku. Pergi kau, bentaknya. Namun, saat kubuka bungkusan itu di jalanan, tubuhku gemetar hebat melihat saldo 5 miliar dan surat rahasia yang mengungkap pengorbanan kakakku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Langit sore itu tampak kelabu, seolah turut merasakan kesedihan yang sedang menyelimuti hati Alana. Butiran air hujan mulai turun perlahan, membasahi halaman rumah besar bergaya kolonial yang selama 20 tahun terakhir menjadi tempatnya bernaung. Namun, hari ini, rumah itu bukan lagi miliknya. Sebuah plang kayu besar bertuliskan, "Dijual," yang tertancap miring di dekat pagar besi seakan menjadi hakim yang mengetuk palu keputusan final atas nasibnya. Suara bantingan pintu yang keras memecah keheningan sore itu, diikuti dengan suara benda berat yang menggelinding kasar menuruni anak tangga teras. Itu adalah koper tua milik Alana. Koper berwarna biru pudar itu terbanting hingga salah satu rodanya patah. Isinya yang tidak terlalu penuh membuat bunyinya terdengar menyedihkan. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita parubaya dengan wajah yang sebenarnya cantik, namun tertutup oleh riasan tebal dan ekspresi kebencian yang mendalam. Itu adalah Lena, ibu tiri Alana. Dia berkacak pinggang, matanya menatap nyalang ke arah Alana yang berdiri gemetar di bawah gerimis. "Ambil barang rongsokanmu itu dan pergi dari sini sekarang juga," teriak Lena dengan suara melengking yang menyakitkan telinga. "Rumah ini sudah laku. Pembelinya akan datang besok untuk inspeksi terakhir, dan aku tidak mau ada sampah sepertimu yang mengotori pemandangan." Alana menelan ludah, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. "Tapi, Bu, ini rumah peninggalan ayah. Ayah berpesan agar aku tetap boleh tinggal di sini setidaknya sampai aku lulus kuliah. Aku tidak punya tempat lain." Lena tertawa, sebuah tawa yang kering dan penuh cemoohan. Dia melangkah maju, menunjuk wajah Alana dengan telunjuknya yang berkuku panjang dan dicat merah menyala. "Ayahmu sudah mati, Alana. Pesan orang mati tidak bisa membayar hutang atau membiayai gaya hidupku. Lagi pula, sadarlah sedikit. Kau itu cuma anak tiri. Kau bukan darah dagingku. Kau tidak punya hak sepeser pun atas rumah ini atau uang hasil penjualannya." Kata-kata itu menusuk dada Alana lebih tajam daripada sembilu. Dia tahu Lena tidak pernah menyukainya sejak pertama kali ayahnya menikahi wanita itu 10 tahun lalu. Namun, Alana tidak menyangka Lena akan setega ini membuangnya begitu saja ke jalanan hanya seminggu setelah peringatan setahun meninggalnya sang ayah. "Aku hanya minta waktu seminggu, Bu. Hanya seminggu untuk mencari kos-kosan." Alana memohon lagi, suaranya bergetar. Hujan mulai turun semakin deras, membuat rambut dan bajunya mulai basah kuyup. "Tidak ada satu hari, tidak ada satu jam, tidak ada satu menit pun," bentak Lena. "Keluar sekarang atau aku panggil satpam kompleks untuk menyeretmu seperti maling." Saat itulah, pintu rumah kembali terbuka. Sesosok pemuda tinggi tegap keluar dari dalam rumah. Itu adalah Raka, anak kandung Lena, kakak tiri Alana. Raka mengenakan kaos hitam polos dan celana jeans. Wajahnya datar, dingin, dan tanpa ekspresi. Di tangan kanannya, dia menenteng sebuah kantong plastik sampah hitam besar yang terlihat penuh dan berat. Bau busuk yang menyengat langsung tercium bahkan sebelum Raka menuruni tangga. Itu adalah sampah dapur, campuran sisa makanan basi, kulit buah, dan kotoran yang sudah berhari-hari tidak dibuang. Alana menatap Raka dengan tatapan penuh harap. Selama ini, Raka memang pendiam dan jarang bicara, tapi Raka tidak pernah kasar padanya. Dulu, saat ayah masih hidup, Raka sering membantunya mengerjakan tugas matematika atau membetulkan sepedanya yang rusak, meskipun dilakukan tanpa banyak bicara. Alana berharap, setidaknya Raka memiliki sedikit rasa iba. "Kak Raka," panggil Alana lirih. "Tolong aku, Kak. Ibu mengusirku." Raka tidak menjawab. Dia berjalan menuruni tangga dengan langkah lebar dan tegas. Matanya menatap lurus ke arah Alana, tatapan yang begitu tajam dan nyalang, seolah Alana adalah musuh bebuyutannya. Lena yang melihat putranya keluar, tersenyum sinis.
Nah, lihat itu, Alana. Bahkan Raka pun muak melihat wajahmu yang memelas itu, ujar Lena memanas-manasi. Raka, usir dia. Pastikan dia tidak pernah menginjakan kaki di halaman ini lagi. Raka berhenti tepat 2 langkah di depan Alana. Bau busuk dari kantong plastik hitam itu semakin menusuk hidung. Alana mendongak, menatap mata kakaknya, mencari secercah belas kasih di sana. Namun, yang ia temukan hanyalah kegelapan yang menakutkan. Tanpa peringatan, tanpa kata-kata pembuka, Raka mengayunkan tangannya. Bugeh! Kantong plastik sampah yang berat itu menghantam wajah dan dada Alana dengan keras. Plastik tipis itu tidak kuat menahan benturan dan langsung pecah. Isinya berhamburan keluar. Sisa kuah sayur yang basi, tulang-tulang ikan, nasi berlendir, dan kulit telur membusuk. Semuanya tumpah mengotori baju putih kesayangan Alana. Cairan lengket dan berbau anyir meleleh dari rambut hingga ke wajahnya, menetes masuk ke dalam mulutnya yang ternganga karena syok. Alana terhuyung ke belakang, hampir terjatuh. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Rasa sakit fisik akibat hantaman itu tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya. Kakak tirinya, orang yang dia pikir masih memiliki hati nurani, baru saja memperlakukannya lebih rendah daripada binatang. Bawa sampahmu. Raka berteriak. Suaranya menggelegar, mengalahkan suara hujan yang semakin deras. Urat-urat di lehernya menonjol, wajahnya memerah seolah menahan amarah yang luar biasa. Kau sama busuknya dengan bungkusan ini. Kau hanya parasit di rumah ini. Jangan pernah tampakkan wajahmu lagi di sini. Alana mematung. Air mata panas bercampur dengan air hujan dan kotoran di wajahnya. Dia menatap Raka, mencoba mencerna situasi. Raka menatapnya dengan dada naik turun, napasnya memburu. Namun, untuk sepersekian detik, saat kilat menyambar dan menerangi wajah mereka, Alana melihat sesuatu yang aneh di mata Raka. Ada getaran di sudut bibirnya, dan matanya tidak memancarkan kebencian murni, melainkan sesuatu yang mirip kesakitan, tapi momen itu berlalu sangat cepat. Lena tertawa terbahak-bahak di belakang Raka, bertepuk tangan dengan riang. Bagus, Raka. Bagus sekali. Itulah cara memperlakukan hama. Raka tidak menoleh ke ibunya. Dia tetap memaku tatapannya pada Alana, tangannya menunjuk ke arah gerbang. Pergi, bentaknya sekali lagi. Hati Alana hancur berkeping-keping. Harga dirinya diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Dengan tangan gemetar, dia membungkuk. Bukan untuk membalas, tapi secara naluriah dia memunguti kantong plastik hitam yang sudah robek itu. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia merasa dirinya memang sampah seperti yang dikatakan Raka. Sambil menangis terseduh-seduh, Alana mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Dia menarik gagang kopernya yang patah, lalu dengan tangan kiri mendekap sisa plastik sampah yang bau itu ke dadanya. Dia berbalik, melangkah perlahan meninggalkan rumah megah yang penuh kenangan itu. Setiap langkah terasa sangat berat. Dia mendengar suara tawa Lena yang masih menggema, sementara Raka berdiri dia mematung di tengah hujan, memperhatikan punggung adik tirinya yang perlahan menghilang di balik gerbang besi, tertelan kegelapan malam dan derasnya hujan. Alana tidak menoleh lagi. Rasa sakit, malu, dan dendam kini bercampur menjadi satu di dalam dadanya yang sesak. Dia bersumpah, suatu hari nanti, dia akan kembali, bukan sebagai sampah, tapi sebagai seseorang yang akan membuat mereka menyesal. Malam semakin larut dan hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Angin malam menusuk hingga ke tulang sumsum. Alana berjalan tanpa tujuan yang jelas, menyeret koper rusaknya menyusuri trotoar yang becek dan licin. Bau busuk yang menguar dari tubuhnya, membuat beberapa pejalan kaki yang berpapasan dengannya menutup hidung dan menyingkir dengan tatapan jijik. Alana tidak peduli. Dia sudah mati rasa. Setelah berjalan hampir 2 kilometer, kakinya terasa lemas dan tidak sanggup lagi melangkah. Dia melihat sebuah halte bus tua di pinggir jalan yang sepi. Lampu penerangannya berkedip-kedip suram, namun atapnya cukup lebar untuk melindunginya dari hujan. Alana menghempaskan tubuhnya duduk di bangku besi yang dingin itu. Dia sendirian di sana. Jalanan sepi, hanya sesekali mobil melintas dengan kecepatan tinggi, memercikan genangan air ke trotoar. Alana menunduk menatap tubuhnya yang menyedihkan. Sisa makanan basi masih menempel di bajunya.
Baunya membuat perutnya mual. Aku harus membersihkan ini, gumamnya pada diri sendiri di sela isak tangisnya. Dengan tangan gemetar kedinginan, Alana mulai membersihkan sisa-sisa kotoran kasar dari bajunya. Dia bermaksud membuang sisa plastik sampah hitam yang tadi dia pungut. Awalnya, dia membawa plastik itu karena saking syoknya. Dia tidak berpikir jernih. Namun sekarang, buat apa dia menyimpan sampah yang dilemparkan Raka? Itu hanya akan mengingatkannya pada penghinaan yang menyakitkan itu. Alana mengangkat gumpalan plastik hitam yang robek dan basah itu, bersiap melemparkannya ke tempat sampah di sudut halte. Namun, saat jari-jarinya meremas tumpukan sampah basah itu, tangannya menyentuh sesuatu. Ada sesuatu yang keras, padat, dan berbentuk persegi panjang di antara sisa-sisa sayuran busuk dan kulit buah. Teksturnya berbeda. Benda itu terbungkus sangat rapi dan licin, tidak seperti sampah dapur pada umumnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa jijiknya. Alana menarik kembali tangannya dan mulai menggali di antara kotoran itu. Dia menyingkirkan tulang ayam dan nasi basi, hingga akhirnya dia menemukan sebuah bungkusan seukuran buku tulis yang dililit rapat dengan lakban hitam tebal. Bungkusan itu berat dan kokoh. Jantung Alana berdegup kencang. Kenapa ada benda seperti ini di dalam kantong sampah dapur? Apakah Raka tidak sengaja membuangnya? Atau, dengan kuku jarinya yang kotor, Alana berusaha mengelupas ujung lakban hitam itu. Lapisan lakbannya sangat tebal, seolah si pembungkus ingin memastikan isinya kedap air dan aman dari apapun. Butuh waktu beberapa menit bagi Alana untuk menyobek lapisan demi lapisan lakban tersebut. Ketika lapisan terakhir terbuka, sebuah amplop coklat besar berbahan kulit sintetis terlihat. Amplop itu kering, sama sekali tidak tersentuh oleh kotoran basah di sekelilingnya berkat perlindungan lakban yang berlapis-lapis. Tangan Alana gemetar hebat saat membuka kancing amplop itu. Dia merogoh ke dalamnya dan menarik isinya keluar di bawah cahaya lampu halte yang remang-remang. Benda pertama yang dia tarik adalah sebuah buku tabungan bank swasta ternama. Buku itu berwarna biru tua. Alana membukanya perlahan. Matanya terbelalak lebar saat membaca nama pemilik rekening yang tertera di halaman pertama, Alana Putri. Itu namanya. Tapi dia tidak pernah merasa membuat rekening di bank ini. Tanggal pembuatannya tertera 5 tahun yang lalu, saat ayahnya masih sehat. Alana buru-buru membalik halaman berikutnya untuk melihat saldo terakhir. Napasnya tercekat. Matanya mengerjap berulang kali, memastikan dia tidak sedang berhalusinasi karena kelaparan dan kedinginan. Deretan angka 0 itu begitu panjang. Saldo akhir, 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah. Alana menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. 5 miliar? Dari mana uang sebanyak ini? Bagaimana mungkin buku tabungan ini ada di dalam sampah yang dilempar Raka? Dia kembali merogoh amplop itu. Masih ada satu benda lagi. Sebuah surat yang dilipat rapi. Kertasnya agak lusuh, seolah sudah ditulis dengan tergesa-gesa. Alana membuka lipatan kertas itu dan langsung mengenali tulisan tangan yang ada di sana. Tulisan tegak bersambung yang sedikit miring ke kanan. Itu tulisan tangan Raka. Namun, tulisannya terlihat bergetar, tidak rapi seperti biasanya, menandakan penulisnya sedang dalam keadaan emosi yang tidak stabil atau terburu-buru. Alana mulai membaca surat itu, suaranya tercekat di tenggorokan. Alana, maafkan kakak. Maafkan aku. Demi Tuhan, maafkan aku. Saat kau membaca surat ini, kau pasti sangat membenciku. Kau pasti jijik padaku karena telah melemparimu dengan kotoran. Tapi percayalah, Dek, hanya ini satu-satunya cara. Lena, aku tidak sudi lagi memanggilnya ibu, sudah merencanakan ini sejak lama. Dia ingin mengusirmu tanpa membawa sepeser pun harta ayah. Dia menggeledah kamarmu setiap hari saat kau kuliah, mencari celah untuk menghancurkanmu. Kalau aku tidak akting sejahat itu tadi, kalau aku tidak melemparimu dengan sesuatu yang menjijikan, Lena akan curiga. Dia akan memeriksa tasmu, dompetmu, bahkan baju yang kau pakai. Dia akan merebut apapun yang kau bawa. Hanya bau busuk yang bisa membuat Lena jijik dan memalingkan muka. Hanya dengan cara kasar itu aku bisa memastikan Lena tidak mendekatimu dan memeriksa bungkusan sampah ini. Uang di buku tabungan ini adalah hasil penjualan aset-aset pribadi ayah, tanah di desa dan saham lama, yang diam-diam ayah amanatkan padaku sebelum beliau meninggal.
Ayah tahu Lena serakah. Ayah memintaku menjaganya untukmu. Aku menyimpannya selama ini, menunggu saat yang tepat untuk memberikannya padamu sebelum Lena menemukannya. Pergilah, Alana. Pergilah yang jauh. Jangan gunakan uang ini untuk hal sia-sia. Jadilah sukses. Bangun hidupmu. Dan satu hal yang paling penting, jangan pernah hubungi aku. Jangan pernah kembali ke sini sampai kau benar-benar punya kuasa dan kekuatan. Lena berbahaya. Kalau dia tahu kau punya uang ini, dia akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Biarkan aku yang menghadapi iblis ini di rumah. Anggap saja aku kakak yang jahat. Bencilah aku agar kau punya api semangat untuk bertahan hidup. Selamat tinggal, adikku. Raka. Surat itu jatuh dari genggaman Alana ke pangkuannya. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti berputar. Suara hujan tidak lagi terdengar, digantikan oleh detak jantungnya sendiri yang bertalu-talu. Bukan kebencian yang kini memenuhi dadanya, melainkan rasa sakit yang teramat sangat karena penyesalan dan kerinduan. Raka. Kakak tirinya yang dia pikir kejam, ternyata baru saja menyelamatkan nyawanya. Raka rela menjadi penjahat di mata semua orang, rela dibenci oleh adiknya sendiri, hanya untuk menyelundupkan warisan yang menjadi hak Alana. Alana membayangkan wajah Raka saat melempar sampah tadi. Pantas saja matanya terlihat kesakitan. Pantas saja tangannya gemetar. Setiap caci maki yang Raka lontarkan tadi adalah tameng untuk melindunginya dari keserakahan Lena. Di halte bus yang sepi dan dingin itu, tangis Alana pecah. Kali ini bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan haru yang meledak-ledak. Dia memeluk buku tabungan dan surat itu erat-erat ke dadanya yang kotor. Dia tidak peduli lagi pada bau busuk di bajunya. Bau ini sekarang baginya adalah bau pengorbanan seorang kakak. Kak Raka. Isaknya pilu di tengah malam buta. Kau bodoh. Kau bodoh sekali, Kak. Alana menghapus air matanya dengan punggung tangan. Dia menatap ke arah jalanan gelap yang membentang di depannya. Tatapannya berubah. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Rasa dingin itu perlahan sirna, digantikan oleh api tekad yang membara. Dia punya modal 5 miliar. Dia punya amanat dari ayah dan pengorbanan dari Raka. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia akan bangkit. Dia akan menjadi sukses seperti yang diminta Raka. Dan suatu hari nanti, dia akan kembali. Dia akan membebaskan kakaknya dari jeratan Lena. Alana berdiri, menggenggam erat koper rusaknya. Meskipun penampilannya masih berantakan dan bau, aura di sekelilingnya telah berubah. Dia bukan lagi gadis malang yang terusir. Dia adalah wanita dengan misi. Dia melangkah keluar dari halte, menyetop taksi yang kebetulan lewat, siap memulai hidup barunya. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Namun bagi Alana, 5 tahun itu terasa seperti satu tarikan napas panjang yang penuh dengan kerja keras, air mata, dan malam-malam tanpa tidur. Di sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di kawasan bisnis Singapura, seorang wanita muda berdiri menatap pemandangan kota di balik dinding kaca besar ruang kerjanya. Wanita itu adalah Alana. Namun, dia bukan lagi Alana si gadis lugu yang menangis di bawah hujan dengan baju berbau sampah. Alana yang sekarang adalah sosok yang memancarkan aura dingin, tegas, dan tak tersentuh. Rambutnya yang dulu panjang terurai kini dipotong model bob sebahu yang rapi dan elegan. Dia mengenakan setelan blazer putih gading yang pas di tubuhnya, membalut sosoknya yang kini terlihat lebih berwibawa. Di meja kerjanya, tergeletak sebuah majalah bisnis internasional dengan sampul wajahnya. Judul besar di bawahnya tertulis, Alana Valerie, The Iron Lady of Startup Investment. Valerie adalah nama belakang barunya, diambil dari nama tengah neneknya, untuk memutus jejak dari masa lalu yang menyakitkan. Alana tidak menggunakan uang 5 miliar dari kakaknya untuk bersenang-senang. Tidak satu sen pun dia pakai untuk membeli tas mewah, atau liburan ke Eropa seperti gadis seusianya. Sejak hari pertama dia meninggalkan halte bus itu, Alana bersumpah untuk memutar uang itu. Dia terbang ke luar negeri, mengambil kuliah bisnis jalur cepat, dan menghabiskan sisa waktunya di perpustakaan atau di depan laptop. Dia mempelajari pasar saham, menganalisis tren teknologi, dan dengan insting tajam, atau mungkin keberuntungan yang diberikan Tuhan sebagai ganti penderitaannya, dia menanamkan modal pada 3 perusahaan rintisan teknologi yang saat itu tidak dilirik orang. Sekarang,
Phoenix Holdings, perusahaan investasi yang didirikannya, menjadi salah satu pemain paling disegani di Asia Tenggara. Seorang asisten mengetuk pintu dan masuk dengan hormat. Maaf mengganggu, Bu Alana. Rapat dengan Dewan Direksi akan dimulai 10 menit lagi. Dan ada berkas akuisisi aset di Jakarta yang perlu Ibu tanda tangani. Alana berbalik, wajahnya datar tanpa senyum. Letakkan di meja. Saya akan pelajari sebentar. Siapkan mobil ke bandara sore ini. Saya akan menangani urusan di Jakarta secara langsung. Baik, Bu. Asisten itu undur diri. Alana mengambil berkas di meja. Matanya menatap kata, Jakarta. Kota itu menyimpan luka, tapi juga menyimpan satu-satunya alasan dia bertahan hidup, Raka. Selama 5 tahun ini, Alana menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menghubungi Raka. Dia memegang teguh pesan dalam surat kakaknya, jangan hubungi aku sampai kau punya kuasa. Sekarang aku punya kuasa, Kak, bisik Alana pada ruang kosong itu. Aku akan pulang. Sementara itu, di sebuah apartemen sempit di pinggiran Jakarta, suasana bertolak belakang terjadi. Ruangan itu berantakan. Botol-botol minuman kosong berserakan di atas meja tamu yang penuh noda rokok. Bau apek menguar dari karpet yang jarang dibersihkan. Lena duduk di sofa yang kulitnya sudah mulai mengelupas. Matanya menatap layar televisi dengan tatapan kosong namun penuh amarah. Di tangannya ada segelas minuman keras murah. Penampilan Lena berubah drastis dalam 5 tahun. Wajahnya yang dulu terawat kini terlihat kendor dan kusam. Kerutan-kerutan halus berubah menjadi parit-parit dalam di sekitar mata dan mulutnya, tanda stres berkepanjangan dan gaya hidup yang tidak sehat. Raka, teriak Lena dengan suara serak. Raka, mana makan siangku? Kau mau membiarkan ibumu mati kelaparan? Dari arah dapur kecil yang menyatu dengan ruang tamu, Raka muncul membawa nampan berisi semangkuk mie instan dan segelas air putih. Raka juga berubah. Tubuhnya yang dulu tegap kini terlihat lebih kurus. Wajahnya tirus dengan lingkaran hitam di bawah matanya, namun sorot matanya tetap tajam dan waspada. Dia mengenakan kaos oblong yang sudah tipis dan celana pendek rumahan. Raka meletakkan mangkuk itu di depan Lena tanpa suara. Mie lagi. Lena membanting gelasnya ke meja hingga isinya tumpah. Kau pikir aku ini anak kos? Aku mau steak. Aku mau makan enak. Kemana uang belanja yang kukasih kemarin? Raka menjawab dengan nada datar, seolah sudah ribuan kali mengucapkan kalimat yang sama. Uang itu sudah habis untuk membayar tagihan listrik yang menunggak 2 bulan, Bu. Kalau tidak dibayar hari ini, kita akan gelap gulita nanti malam. Sisa uangnya hanya cukup untuk beli telur dan mie. Dasar anak tidak berguna. Lena melempar bantal sofa ke arah Raka. Raka tidak menghindar. Dia membiarkan bantal itu mengenai dadanya dan jatuh ke lantai. Dia sudah terbiasa menjadi sasaran pelampiasan frustrasi ibunya. Kehidupan mereka hancur perlahan tapi pasti. Uang hasil penjualan rumah mewah peninggalan ayah Alana 5 tahun lalu, yang jumlahnya miliaran rupiah, habis tak bersisa di tangan Lena. Wanita itu terkena sindrom orang kaya baru yang panik. Dia menghabiskan uang untuk berjudi di luar negeri, membeli perhiasan yang kemudian dia jual murah saat kalah judi, dan gaya hidup sosialita palsu yang menggerogoti dompetnya. Sekarang, mereka tinggal di apartemen sewaan murah. Mobil mewah sudah lama ditarik leasing. Teman-teman sosialita Lena sudah menjauh begitu tahu Lena bangkrut. Hanya Raka yang tersisa, menjadi babu setia yang menanggung semua beban emosi ibunya. Kenapa kau diam saja? Bentak Lena lagi. Cari pinjaman. Jual ginjalmu kalau perlu. Aku tidak bisa hidup miskin seperti ini. Tidak ada lagi yang mau meminjamkan uang pada kita, Bu. Nama ibu sudah masuk daftar hitam di semua bank dan lintah darat. Jawab Raka tenang. Dia memungut bantal yang jatuh dan menepuk-nepuknya. Makanlah dulu, nanti perut ibu sakit. Lena mendengus kasar. Namun akhirnya menarik mangkuk mie itu dengan kasar dan mulai makan dengan rakus. Di sela-sela kunyahannya, dia mengomel tentang betapa tidak adilnya dunia, tentang betapa sialnya nasibnya, dan tentu saja, tentang Alana. Anak tiri sialan itu, pasti dia sedang tertawa di neraka sekarang. Gerutu Lena dengan mulut penuh. Untung aku mengusirnya dulu. Kalau tidak, dia pasti akan jadi beban tambahan.
Raka hanya diam. Dia berjalan mundur ke dapur, lalu mengeluarkan ponsel retak miliknya dari saku celana. Dengan hati-hati agar tidak terlihat Lena, dia membuka aplikasi berita. Jari jempolnya mengusap layar, menampilkan sebuah artikel bisnis dengan foto seorang wanita muda yang elegan di Singapura. Raka menatap foto Alana di layar kecil itu. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang sangat samar. Kau sudah jadi angsa yang cantik, Dek, batin Raka. Sedikit lagi. Bertahanlah sedikit lagi. Kakak sedang menyiapkan panggung terakhir untukmu. Raka menutup ponselnya saat mendengar Lena berteriak lagi minta tambah air minum. Dia kembali memasang topeng wajah datarnya, topeng seorang anak penurut yang bodoh, dan melangkah melayani ibunya. Dia tahu, kesabarannya selama 5 tahun ini akan segera membuahkan hasil. Raka tidak hanya diam menerima nasib. Di balik diamnya, dia sedang menenun jaring laba-laba yang rumit, menunggu saat yang tepat untuk menjerat Lena dalam permainannya sendiri. Dan sepertinya, waktu itu sudah semakin dekat. Hari itu dimulai dengan ketukan pintu yang keras dan tidak sabar. Bukan ketukan tamu yang sopan, melainkan gedoran yang menyiratkan masalah. Lena yang masih tidur karena mabuk semalam, mengerang kesal dan menutupi kepalanya dengan bantal. Raka, buka pintunya. Berisik sekali, teriak Lena dari dalam kamar. Raka yang sedang menyapu lantai ruang tamu bergegas menuju pintu. Dia mengintip dari lubang intip dan melihat 2 orang pria berbadan tegap mengenakan kemeja batik dan celana bahan gelap. Wajah mereka serius. Raka tahu siapa mereka, atau setidaknya, dia sudah menduga kedatangan mereka sejak lama. Ini adalah hari yang sudah dia tunggu selama 5 tahun. Raka membuka pintu. Ya? Cari siapa, Pak? Kami mencari Ibu Lena, kata salah satu pria itu dengan nada tegas tanpa basa-basi. Kami kuasa hukum dari Bapak Wijaya, pihak yang membeli rumah di Jalan Cempaka 5 tahun lalu. Raka mengangguk sopan, berpura-pura bingung. Oh, pembeli rumah lama kami. Ada masalah apa ya, Pak? Ibu sedang sakit. Ini urusan mendesak. Sampaikan panggilan ini, pria itu menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna coklat dengan kop surat firma hukum ternama. Klien kami menuntut pertanggungjawaban atas penipuan jual beli tanah dan bangunan. Sertifikat yang diberikan Ibu Lena ternyata bermasalah, dan sedang dalam sengketa dengan pihak ketiga. Klien kami baru mengetahuinya saat hendak merenovasi total bangunan tersebut minggu lalu. Raka menerima amplop itu. Tangannya sengaja dia buat sedikit gemetar untuk meyakinkan mereka bahwa dia ketakutan. Penipuan? Tapi sertifikat itu asli, Pak. Biarkan pengadilan yang membuktikan. Jika Ibu Lena tidak bisa mengembalikan uang pembelian sebesar 10 miliar rupiah beserta ganti rugi imaterial dalam waktu 2x24 jam, kami akan memproses ini ke ranah pidana. Penjara menanti. Setelah memberikan ancaman itu, kedua pria tersebut pergi. Raka menutup pintu perlahan. Dia menatap amplop di tangannya. Senyum dingin kembali terukir di wajahnya. Kena kau, batin Raka. 5 tahun lalu, sebelum Lena menjual rumah itu, Raka diam-diam menukar sertifikat asli yang disimpan di brankas ayahnya dengan sertifikat duplikat yang dia tahu memiliki cacat hukum, sebuah sertifikat lama yang pernah jadi sengketa waris kakek buyut mereka dan belum pernah diputihkan. Raka menyembunyikan sertifikat yang benar-benar asli dan bersih bersama dengan barang-barang Alana yang lain, yang dia simpan di tempat terpisah. Lena, yang buta hukum dan serakah, tidak pernah memeriksa detail dokumen itu. Dia hanya menyerahkannya pada notaris bayaran murah yang dia sogok untuk mempercepat proses jual beli. Bom waktu itu akhirnya meledak sekarang. Siapa itu, Raka? Lena keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan dan wajah bengkak bangun tidur. Surat untuk ibu, kata Raka, menyerahkan amplop itu. Dari pengacara Pak Wijaya. Pembeli rumah lama. Lena mengerutkan kening, menyambar amplop itu dan merobeknya kasar. Mau apa lagi orang tua bangka itu? Rumah kan sudah lunas 5 tahun lalu. Dia mulai membaca isi surat somasi tersebut. Detik demi detik berlalu, wajah Lena berubah pucat pasi. Matanya melotot seakan mau keluar. Mulutnya menganga, namun tidak ada suara yang keluar. Tangannya gemetar hebat, hingga kertas-kertas itu berjatuhan ke lantai. Ini tidak mungkin.
desis Lena. Sengketa? Palsu? Apa maksudnya ini? Mereka bilang sertifikat yang ibu kasih bermasalah. Bu, Raka menjelaskan dengan nada panik yang dibuat-buat. Mereka minta uang kembali. 10 miliar. Ditambah ganti rugi. Kalau tidak, ibu akan dipenjara karena kasus penipuan. Penjara? Lena menjerit histeris. Dia mencengkeram lengan Raka. Aku tidak mau dipenjara. Raka, lakukan sesuatu. Kau kan laki-laki. Masa diam saja melihat ibumu mau dipenjarakan? Tapi kita tidak punya uang sebanyak itu, Bu. 10 miliar? Uang kita untuk makan saja susah. Jawab Raka, membiarkan Lena mengguncang-guncang tubuhnya. Lena melepaskan cengkeramannya dan mulai mondar-mandir di ruang tamu sempit itu, seperti binatang terkurung. Dia menjambak rambutnya sendiri. Gila, Gil, dari mana aku dapat uang 10 miliar dalam 2 hari? Jual diri pun tidak akan laku segitu. Pasti ada kesalahan. Sertifikat itu ada di brankas ayahmu. Tidak mungkin palsu. Mungkin ayah dulu punya masalah sengketa yang tidak diceritakan pada ibu. Raka menabur garam di atas luka kepanikan Lena. Dan sekarang ibu yang kena getahnya karena ibu yang tanda tangan akta jual beli. Lena terduduk lemas di lantai, menangis meraung-raung. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan ketakutan akan nasib dirinya sendiri. Dia membayangkan dinginnya lantai penjara, makanan hambar, dan hilangnya kebebasan. Aku harus cari pinjaman. Aku harus cari investor. Lena bergumam kacau. Tapi siapa? Siapa yang mau kasih uang ke janda bangkrut sepertiku? Raka membiarkan Lena menangis selama beberapa menit sampai wanita itu terlihat benar-benar putus asa. Saat itulah, dia mulai melancarkan serangannya. Bu, panggil Raka pelan. Aku dengar ada satu perusahaan yang sedang naik daun di Jakarta. Lena mendongak, matanya merah dan sembab. Perusahaan apa? Lintah darat? Bukan. Ini perusahaan investasi resmi, tapi mereka terkenal agresif. Namanya Phoenix Holdings, kata Raka. Dia mengucapkan nama itu dengan hati-hati. Aku baca di berita, mereka sering membeli aset-aset bermasalah atau menyuntikkan dana talangan untuk kasus-kasus sengketa properti, asalkan mereka dapat keuntungan besar nantinya. Phoenix Holdings. Lena mengernyit. Aku belum pernah dengar. Mereka baru buka cabang besar di sini. CEO-nya dikabarkan wanita muda yang sangat kaya raya dan berani ambil risiko. Lanjut Raka. Mungkin kalau ibu bisa meyakinkan mereka bahwa tanah rumah lama itu sebenarnya bernilai jauh lebih tinggi dari 10 miliar, mereka mau menalangi hutang ibu. Ibu kan jago bicara. Ibu pasti bisa merayu mereka. Mata Lena yang tadinya redup kini berbinar licik. Ego dan kesombongannya kembali muncul. Raka tahu persis tombol mana yang harus ditekan. Lena selalu merasa dirinya paling pintar dan bisa memanipulasi siapa saja. Benar juga, gumam Lena sambil bangkit berdiri. Dia mengusap air matanya. Tanah di Cempaka itu lokasinya strategis. Harganya sekarang pasti sudah naik 2 kali lipat dibanding 5 tahun lalu. Kalau aku bisa meyakinkan perusahaan bodoh ini untuk membayar hutangku pada Pak Wijaya, aku bisa selamat. Tapi syarat mereka biasanya berat. Bu, Raka memancing lagi. Ah, peduli setan dengan syarat. Potong Lena angkuh. Yang penting aku dapat uangnya dulu, urusan bayar belakangan. CEO wanita muda? Hah? Pasti anak kemarin sore yang cuma hoki. Aku bisa mengintimidasinya atau memanipulasinya dengan mudah. Siapkan baju terbaikku, Raka. Meskipun lusuh, aku harus terlihat meyakinkan. Lena bergegas masuk ke kamar. Semangatnya kembali membara karena berpikir dia menemukan jalan tikus untuk lari dari masalah. Dia tidak menyadari bahwa dia bukan sedang berlari menuju kebebasan, melainkan sedang berlari sukarela masuk ke dalam kandang singa yang sudah menganga lebar. Raka menatap pintu kamar yang tertutup itu dengan tatapan dingin. Dia mengeluarkan ponselnya lagi, mengirimkan satu pesan singkat ke sebuah nomor yang tidak disimpan kontaknya, namun dia hafal di luar kepala. Isi pesannya hanya satu kata, datang. Di seberang sana, di kursi belakang mobil mewah yang sedang melaju membelah kemacetan Jakarta, ponsel Alana bergetar. Dia membaca pesan itu.
Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum penuh arti. Putar arah ke hotel, perintah Alana pada sopirnya. Persiapkan tim legal. Besok kita akan menerima tamu istimewa. Jebakan telah terpasang sempurna. Raka sebagai pengumpan, dan Alana sebagai sang eksekutor. Reuni keluarga ini akan menjadi pertemuan yang sangat berdarah, meski tanpa senjata tajam. Gedung Phoenix Holdings menjulang angku di pusat kawasan bisnis segitiga emas Jakarta, seolah menantang langit dengan dinding kacanya yang berkilauan ditimpa matahari siang. Di lobi yang berlantai marmer Italia dan beraroma pewangi ruangan mahal itu, Lena duduk dengan gelisah di sofa tunggu. Dia berusaha terlihat tenang dan berkelas, namun kakinya yang terus mengetuk-ngetuk lantai mengkhianati kegugupannya. Lena mengenakan gaun terbaik yang tersisa di lemarinya, sebuah gaun sutra merah marun yang modelnya sudah ketinggalan zaman 3 tahun lalu. Dia memadukannya dengan tas tangan bermerek yang kulitnya sudah mulai retak di bagian pegangan, berusaha menutupinya dengan selendang. Di sampingnya, Raka duduk tegak, diam seperti patung, mengenakan kemeja putih polos yang sedikit kekecilan dan celana bahan hitam yang sudah pudar warnanya. "Kenapa lama sekali?" desis Lena, melirik jam tangan emas palsunya. "Apa mereka tidak tahu siapa aku? Aku ini calon klien besar." "Sabar, Bu. CEO mereka orang sibuk," jawab Raka datar. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah pintu lift eksekutif yang dijaga ketat. Jantung Raka berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Dia tahu siapa yang ada di balik pintu itu. Dia tahu sebentar lagi sandiwara panjang ini akan mencapai puncaknya. Seorang resepsionis wanita dengan seragam rapi mendekati mereka. "Ibu Lena, Bapak Raka, silakan ikut saya. Ibu CEO sudah siap menerima Anda di ruang rapat utama." Lena langsung berdiri, mengangkat dagunya tinggi-tinggi, mencoba memanggil kembali aura nyonya besar yang dulu dimilikinya. Akhirnya, "Ayo, Raka. Jangan bikin malu. Jalan yang tegap." Mereka digiring masuk ke dalam lift khusus yang melesat naik ke lantai paling atas. Ketika pintu lift terbuka, mereka disambut oleh koridor luas yang didominasi warna monokrom, hitam, putih, dan abu-abu. Sangat minimalis, sangat dingin, dan sangat mengintimidasi. Mereka dipersilakan masuk ke sebuah ruang rapat yang luasnya mungkin 2 kali lipat dari apartemen sewaan Lena sekarang. Di tengah ruangan, terdapat meja panjang dari kayu mahoni hitam yang mengkilap. Pemandangan di balik jendela kaca besar memperlihatkan panorama kota Jakarta dari ketinggian, membuat siapapun yang berdiri di sana merasa seperti penguasa dunia. Di ujung meja, duduk seorang wanita membelakangi mereka, sedang menatap keluar jendela. Kursi kerjanya yang besar seolah menjadi singgasana. "Maaf menunggu." Suara wanita itu terdengar jernih, tenang, dan berwibawa. Wanita itu memutar kursinya perlahan. Lena menahan napas. Wanita di hadapannya itu sangat cantik. Kulitnya putih bersih bercahaya, rambutnya dipotong bob pendek yang membingkai wajahnya dengan sempurna, memberikan kesan tegas dan modern. Dia mengenakan setelan jas wanita berwarna biru dongker dengan potongan yang sangat presisi, menunjukkan bahwa pakaian itu dibuat khusus oleh penjahit kelas atas. Di lehernya melingkar kalung berlian sederhana namun memancarkan kilau yang menyakitkan mata. Lena merasa kerdil seketika. Namun, ada sesuatu yang aneh. Wajah wanita itu terasa familiar. Bentuk matanya, hidungnya, tapi Lena segera menepis pikiran itu. Wanita sukses dan berkelas seperti ini tidak mungkin ada hubungannya dengan masa lalunya. Apalagi, nama di papan nama meja itu tertulis, A. Valerie. "Silakan duduk, Ibu Lena, Pak Raka," kata Alana, atau sekarang dikenal sebagai Valerie, sambil menunjuk kursi di hadapannya dengan gerakan tangan yang anggun. Alana menatap kedua tamunya. Tatapannya mendarat pada Lena, wanita yang dulu menyeretnya keluar rumah seperti sampah. Kini, wanita itu tampak menyedihkan dengan riasan tebal yang tidak bisa menutupi keriput kekhawatiran di wajahnya. Lalu tatapannya beralih ke Raka. Untuk sepersekian detik, mata kakak beradik itu bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada kedipan mata. Hanya pertukaran tatapan dingin yang di dalamnya tersimpan ribuan kata sandi yang hanya mereka berdua yang paham. "Aku di sini, Kak. Aku sudah pulang," sorot mata Alana seolah berkata demikian. Dan Raka membalas dengan tatapan yang seolah berkata, "Habisi dia."
Terima kasih, Bu Valerie. Lena duduk dengan senyum yang dipaksakan semanis mungkin. Saya dengar Phoenix Holdings adalah perusahaan investasi terbaik saat ini. Jadi, saya datang untuk menawarkan sebuah peluang emas. Alana menyatukan jari-jarinya di atas meja, memasang wajah tertarik yang dibuat-buat. Peluang emas? Saya suka emas. Ceritakan. Lena mulai bercerocos. Dengan kemampuan manipulasinya yang tersisa, dia menceritakan tentang rumah dan tanah di Jalan Cempaka. Tentu saja, dia memutarbalikkan fakta. Dia tidak bilang kalau dia dituntut karena penipuan sertifikat. Dia bilang bahwa dia sedang butuh dana cepat untuk bisnis lain, dan ada sedikit masalah administrasi dengan pembeli lama yang cerewet. Tanah itu nilainya bisa 15, bahkan 20 miliar dalam 2 tahun ke depan, Bu Valerie, kata Lena berapi-api. Saya hanya butuh pinjaman 10 miliar untuk membereskan sengketa kecil ini. Sebagai gantinya, Phoenix Holdings bisa mengambil alih hak kepemilikan tanah itu nanti jika saya gagal bayar. Bunganya terserah Ibu. Alana mendengarkan tanpa ekspresi. Dia tahu semua itu bohong. Dia tahu tanah itu memang sengketa, dan sertifikat yang dipegang pembeli itu palsu. Tapi dia membiarkan Lena menggali kuburannya sendiri. Menarik, gumam Alana. Dia mengambil sebuah tablet, mengetuk-ngetuk layarnya seolah sedang mengecek data. Tapi, tim riset saya menemukan fakta bahwa Anda sedang menghadapi somasi hukum dan ancaman penjara 2 kali 24 jam. Benar begitu, Ibu Lena? Wajah Lena pucat seketika. Itu hanya salah paham. Kami bisa melunasi hutang 10 miliar itu hari ini juga, potong Alana tajam. Kalimat itu bagaikan air segar di gurun pasir bagi Lena. Benarkah? Oh, terima kasih Tuhan. Lena hampir melompat dari kursinya. Anda benar-benar malaikat penolong. Tapi, Alana mengangkat satu jari. Ada syaratnya. Apa saja? Apa saja syaratnya saya terima? Seru Lena putus asa. Alana menyodorkan sebuah dokumen tebal yang sudah disiapkan di atas meja. Saya tidak butuh bunga. Saya tidak butuh tanah sengketa itu, karena mengurus sengketa itu butuh biaya besar dan waktu lama. Yang saya inginkan sebagai jaminan adalah seluruh aset tersisa yang Anda miliki saat ini, termasuk segala bentuk hak waris, hak perwalian, dan hak atas kekayaan intelektual atas nama mendiang suami Anda yang mungkin masih melekat pada Anda. Lena mengerutkan kening, bingung. Aset tersisa? Saya sudah tidak punya apa-apa selain baju dan perhiasan lama. Hak waris? Suami saya sudah meninggal 5 tahun lalu, hartanya sudah habis. Tanda tangan saja di sini, Alana menunjuk baris paling bawah. Ini hanya formalitas. Kami perlu jaminan menyeluruh agar Dewan Direksi saya setuju mengeluarkan dana talangan sebesar itu untuk orang yang maaf, punya rekam jejak kredit buruk seperti Anda. Lena berpikir cepat. Dia merasa tidak punya apa-apa lagi yang berharga. Hak perwalian? Hak waris? Semua itu baginya hanya kertas kosong karena uangnya sudah dia habiskan. Dia berpikir wanita muda di depannya ini bodoh, karena mau menukar uang 10 miliar dengan sampah, sisa-sisa peninggalan suaminya. Baik, saya setuju, kata Lena cepat, takut Alana berubah pikiran. Dia menyambar pena mewah di atas meja, dan dengan cepat membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Raka hanya diam memperhatikan ibunya menandatangani surat kematiannya sendiri. Dia tahu apa yang diincar Alana. Ayah mereka, sebelum meninggal, memiliki beberapa paten desain arsitektur dan royalti buku yang nilainya tidak disadari oleh Lena. Lena terlalu sibuk menjual rumah dan mobil, sampai lupa pada aset tak berwujud itu. Dengan tanda tangan ini, Lena resmi menyerahkan segalanya pada Alana. Sempurna, kata Alana sambil menarik dokumen itu dan menyimpannya ke dalam laci. Senyumnya kini sedikit melebar, namun matanya tetap sedingin es. Asisten saya akan mentransfer dana pelunasan langsung ke rekening pengacara Pak Wijaya sekarang juga. Anda bebas dari tuntutan penjara. Lena menghembuskan napas lega yang panjang, menyandar lemas di kursi empuk itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Valerie. Anda tidak tahu betapa berartinya ini. Oh, saya tahu persis rasanya, jawab Alana penuh arti. Dia berdiri. Untuk merayakan kerjasama ini, bagaimana kalau saya mentraktir kalian makan malam?
Saya sudah reservasi di The Golden Fork, restoran terbaik di kota ini. Mata Lena berbinar lagi. Makan gratis di restoran mewah? Dia sudah lama tidak merasakan kemewahan seperti itu. Egonya kembali naik. Dia merasa telah berhasil menipu CEO muda ini. Tentu saja. Dengan senang hati, seru Lena. Dia menoleh ke Raka dan menyikut lengannya. Lihat, Raka. Ibumu ini memang hebat, kan? Masalah selesai, dapat makan enak pula. Raka menatap ibunya dengan tatapan kosong. Iya, Bu. Ibu memang hebat. Alana berjalan mendekati mereka. Dia mengulurkan tangan pada Lena. Lena menyambutnya dengan antusias. Kulit tangan Lena terasa kasar dan berkeringat, sementara tangan Alana halus namun cengkeramannya kuat dan mematikan. Sampai jumpa nanti malam, kata Alana. Pastikan Anda datang. Akan ada kejutan spesial. Pasti. Kami tidak akan terlambat. Lena dan Raka keluar dari ruangan itu. Sepanjang jalan menuju lift, Lena tertawa-tawa kecil, merasa dirinya pemenang. Dia tidak menyadari bahwa di dalam ruangan rapat itu, Alana masih berdiri menatap pintu yang tertutup. Air mata menetes satu bulir di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang membuncah. Babak terakhir, Ibu, bisik Alana. Malam ini, kau akan tahu siapa sebenarnya yang kau hadapi. Restoran The Golden Fork, terletak di lantai paling atas sebuah hotel bintang 5, menawarkan pemandangan kota Jakarta di malam hari yang gemerlap seperti lautan berlian. Suasananya temaram, romantis, dan sangat eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang bisa makan di sini. Denting dawai biola dan piano mengalun lembut, menemani para tamu yang berbicara dengan suara rendah dan sopan. Di meja VVIP yang terletak di sudut paling privat, Lena duduk bak seorang ratu. Dia memesan menu paling mahal, steak wagyu A5, kaviar, dan sebotol anggur merah vintage yang harganya setara dengan sewa apartemennya selama setahun. Lena makan dengan lahap, seolah ingin membalas dendam pada tahun-tahun kemiskinannya. Etikanya berantakan. Dia berbicara dengan mulut penuh dan tertawa terlalu keras, membuat beberapa pelayan melirik dengan risih. Namun mereka tidak berani menegur karena dia tamu sang CEO Phoenix Holdings. Raka duduk di sebelahnya, hanya meminum air putih dan memakan rotinya sedikit demi sedikit. Dia tidak berselera. Perutnya mulas karena ketegangan yang semakin memuncak. Matanya terus melirik ke pintu masuk, menunggu kedatangan Alana yang izin ke toilet sebentar. Makanlah, Raka. Mumpung gratis, ujar Lena sambil menusuk potongan daging besar. Si Valerie itu bodoh sekali, ya? Dia kasih kita 10 miliar cuma buat surat-surat sampah itu. Hah? Kalau dia tahu aku sudah tidak punya apa-apa, pasti dia nangis darah. Raka meletakkan gelasnya perlahan. Jangan terlalu sombong, Bu. Kita tidak pernah tahu nasib orang. Halah, kau ini penakut terus, cibir Lena. Belajar dari ibumu ini. Hidup itu harus cerdik. Siapa yang kuat, dia yang menang. Alana, adik tirimu yang bodoh itu, dia contoh orang lemah. Makanya dia mati membusuk di jalanan. Kalau aku tidak usir dia, kita tidak akan bisa menikmati sisa hidup tenang. Tepat saat Lena menyebut nama Alana, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Menikmati hidup? Saya senang mendengarnya. Suara itu datang dari arah belakang Lena. Lena menoleh dan tersenyum lebar. Ah, Bu Valerie. Sini duduk. Makanannya enak sekali. Alana berjalan memutar dan berdiri di ujung meja, tepat di hadapan Lena dan Raka. Dia tidak duduk. Dia memegang gelas anggurnya yang berisi cairan merah pekat. Tatapannya berbeda dari tadi siang. Jika siang tadi tatapannya dingin profesional, malam ini tatapannya tajam, membara, dan menusuk seperti belati yang baru diasah. Saya senang Anda menikmati hidangan terakhir ini, Ibu Lena, kata Alana pelan namun penuh penekanan. Lena tertawa, mulutnya sedikit belepotan saus. Hidangan terakhir? Maksudnya hidangan penutup? Tenang saja, saya masih kuat makan dessert. Alana tersenyum miring. Dia mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Saya ingin mengajukan toast. Bersulang. Lena buru-buru mengangkat gelasnya, menyikut Raka agar ikut mengangkat gelas air putihnya. Bersulang. Untuk kerja sama kita.
Untuk Phoenix Holdings. Bukan, potong Alana. Suaranya berubah menjadi rendah dan berbahaya. Bersulang untuk sampah yang dibuang, yang kini kembali sebagai emas. Gerakan tangan Lena terhenti di udara. Senyum di wajahnya memudar perlahan. Dia menatap wanita muda di depannya dengan bingung. Kalimat itu terasa sangat spesifik. Sampah? Emas? Alana melangkah maju satu langkah, membiarkan cahaya lampu kristal menerangi wajahnya dengan jelas. Dia menatap lurus ke dalam mata Lena. Halo, Ibu Tiri, sapa Alana. Waktu seakan berhenti. Gelas anggur di tangan Lena terlepas, jatuh menghantam piring porselen di meja dengan suara perang yang sangat keras, memecah keheningan restoran mewah itu. Anggur merah tumpah membasahi taplak meja putih, menyebar seperti darah. Mata Lena membelalak lebar, pupilnya mengecil karena syok. Dia menatap wajah Valerie, tidak, wajah Alana, dengan seksama. Kali ini, tanpa prasangka bahwa gadis itu sudah mati atau miskin, ingatan Lena kembali. Dia melihat mata itu. Mata yang sama yang dia lihat 5 tahun lalu saat gadis itu menangis di bawah hujan. Kau? Suara Lena tercekat, hanya berupa bisikan parau. Kau? Alana? Ya, Alana. Anak tiri yang kau usir. Sampah yang kau buang. Jawab Alana tenang, namun setiap katanya mengandung racun. Tubuh Lena gemetar hebat. Wajahnya yang tadinya merah karena alkohol kini pucat pasi seperti mayat. Tidak mungkin. Kau seharusnya sudah jadi gelandangan. Dari mana kau dapat uang ini? Phoenix Holdings, itu milikmu? Milikku. Sepenuhnya, jawab Alana dingin. Dan berkat tanda tanganmu tadi siang, sekarang seluruh aset peninggalan ayah, termasuk royalti dan hak paten yang selama ini kau abaikan, juga sudah kembali menjadi milikku. Kau tidak punya apa-apa lagi, Lena. Bahkan baju yang kau pakai itu, secara teknis, sekarang aku yang membayarnya. Kepanikan melanda Lena. Dia merasa dijebak. Dia merasa dipermainkan. Rasa malunya berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Dia berdiri dengan kasar, mendorong kursinya hingga terjungkal ke belakang. Dasar anak kurang ajar, teriak Lena, tidak peduli lagi pada pandangan tamu lain. Kau menipuku. Kembalikan surat itu. Kontrak itu tidak sah. Kau memalsukan identitasmu. Identitasku sah. Alana Valerie adalah namaku secara hukum. Balas Alana santai. Dan kontrak itu sah di mata hukum. Pengacaraku yang terbaik di negara ini. Lena memandang sekeliling dengan liar, mencari jalan keluar, mencari seseorang untuk disalahkan. Tatapannya jatuh pada Raka yang masih duduk diam di kursinya, menunduk menatap piringnya. Raka? Jerit Lena histeris. Dia mencengkeram bahu anaknya, mengguncangnya kasar. Lakukan sesuatu. Hajar dia. Dia adik tirimu yang kurang ajar itu. Dia sudah menipu ibumu. Pukul dia. Siram dia. Usir dia seperti dulu. Lena berpikir Raka masih di pihaknya. Dia pikir Raka masih anjing penjaga yang setia dan patuh. Dia ingat 5 tahun lalu Raka tanpa ragu melempar sampah busuk ke wajah Alana. Dia yakin Raka akan melindunginya lagi. Cepat Raka. Kau tuli ya? Bentak Lena saat Raka tidak bergerak. Bunuh dia kalau perlu. Perlahan, Raka berdiri. Tubuhnya yang tinggi menjulang di atas Lena yang kini tampak kerdil dan histeris. Raka mengambil gelas anggur milik Lena yang baru saja diisi ulang oleh pelayan yang ketakutan. Alana tidak bergerak. Dia tidak mundur selangkah pun. Dia menatap kakaknya dengan kepercayaan penuh. Raka memegang gelas itu erat-erat. Dia menoleh ke arah Alana sebentar, lalu beralih menatap wajah ibunya. Wajah wanita yang telah melahirkannya, tapi juga wanita yang telah menghancurkan hidup mereka dengan keserakahan. Kau benar, Bu, kata Raka dengan suara berat. Harus ada yang diberi pelajaran hari ini. Lena menyeringai kemenangan. Ya, siram wajah sombongnya itu. Raka mengangkat gelas itu. Biur. Cairan anggur merah pekat itu tidak melayang ke arah Alana. Cairan itu menyembur deras tepat ke wajah Lena. Membasahi rambutnya yang sudah disasak rapi, meleleh turun ke wajahnya yang penuh riasan,
merusak maskara hingga luntur hitam di pipinya, dan menodai gaun merahnya menjadi basah dan lengket. Lena ternganga. Dia mematung, merasakan dinginnya anggur yang menetes dari hidungnya. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Otaknya gagal memproses fakta bahwa anak kandungnya baru saja menyerangnya. Suasana restoran hening mencekam. Semua mata tertuju pada meja mereka. Raka? Lena tergagap, suaranya bergetar hebat. Apa yang kau lakukan? Raka meletakkan gelas kosong itu kembali ke meja dengan tenang. Dia menatap ibunya dengan tatapan yang sudah dia pendam selama 5 tahun. Tatapan jijik, lelah, dan akhirnya bebas. Cukup, Bu, kata Raka tegas. Suaranya tidak lagi datar seperti robot. Ada otoritas di sana. Permainan selesai. Aku bukan lagi alatmu untuk menyakiti orang lain. Dan Alana, dia bukan lagi korbanmu. Lena mundur selangkah, kakinya lemas. Dia melihat Raka berjalan memutari meja dan berdiri di samping Alana. Kakak dan adik itu berdiri bersisian, bahu mereka sejajar, membentuk tembok pertahanan yang tak tertembus. Mereka menatap Lena dengan tatapan yang sama, tatapan kemenangan. Kalian? Lena menunjuk mereka dengan tangan gemetar. Kalian bersekongkol? Selama ini? 5 tahun, Bu, jawab Raka. 5 tahun aku bersabar melihat ibu menghabiskan uang haram itu. 5 tahun aku menunggu Alana siap untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Kalian anak-anak durhaka, jerit Lena, air matanya bercampur dengan anggur di wajahnya. Aku yang membesarkanmu, Raka, aku ibumu. Ibu macam apa yang menyuruh anaknya melempar sampah ke saudaranya sendiri, balas Raka dingin. Ibu macam apa yang menjual rumah peninggalan suami demi judi. Sebelum Lena sempat membalas dengan sumpah serapah lagi, pintu restoran terbuka. 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk, dipimpin oleh kepala keamanan hotel. Mereka berjalan lurus menuju meja VIP itu. Alana mengangkat tangannya, memberi isyarat pada polisi. Dia orangnya, Pak. Lena. Atas tuduhan penggelapan pajak selama 5 tahun, penipuan properti, dan pemalsuan dokumen negara. Semua bukti sudah saya kirimkan ke kantor pusat tadi sore. Lena terbelalak. Polisi? Penjara? 2 orang polisi langsung memegang lengan Lena, memborgol tangannya di belakang punggung. Lepaskan. Aku tidak salah. Ini fitnah. Lena meronta-ronta seperti orang gila. Raka, tolong ibu. Alana, kau iblis. Lepaskan aku. Raka memalingkan wajahnya. Dia tidak sanggup melihat, tapi dia tahu ini harus terjadi. Alana menatap lurus ke depan, melihat ibu tirinya diseret paksa keluar dari restoran mewah itu, melewati kerumunan tamu yang berbisik-bisik mencemooh. Teriakan dan makian Lena masih terdengar menggema di lorong, hingga akhirnya pintu lift tertutup, membungkam suaranya untuk waktu yang sangat lama. Keheningan yang menyelimuti ruang VIP restoran The Golden Fork terasa begitu berat, namun sekaligus melegakan. Hingar-bingar teriakan Lena yang baru saja diseret keluar oleh polisi, seolah masih menyisakan gema samar di udara, namun sosoknya yang penuh racun itu kini telah lenyap. Para tamu restoran lain perlahan kembali pada kesibukan mereka, berbisik-bisik pelan sambil sesekali melirik ke arah meja di sudut yang kini hanya dihuni oleh 2 orang. Seorang wanita muda berbalut kesuksesan dan seorang pria muda dengan pakaian lusuh yang terlihat sangat lelah. Alana masih berdiri tegak, napasnya perlahan mulai teratur setelah adrenalin yang memuncak tadi. Dia menoleh ke samping, menatap sosok kakaknya. Bahu Raka yang tadi tegap saat menghadapi Lena, kini merosot turun. Pria itu seolah kehabisan seluruh tenaganya. Dia bertumpu pada sandaran kursi, menundukkan kepala dalam-dalam, menatap taplak meja yang ternoda tumpahan anggur merah, saksi bisu dari akhir sandiwara panjang mereka. Duduklah, Kak, kata Alana lembut. Suaranya tidak lagi memiliki ketajaman seperti saat berbicara pada Lena. Suara itu kembali menjadi suara Alana adik kecilnya yang dulu. Raka menurut. Dia menghempaskan tubuhnya ke kursi, memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Sudah berakhir, ya? Tanyanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Sudah, Kak. Sudah selesai. Dia tidak akan bisa menyakiti kita lagi, jawab Alana sambil menarik kursi di sebelah Raka dan duduk.
Dia tidak peduli pada tatapan orang-orang. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam. Pelayan datang dengan ragu-ragu untuk membersihkan kekacauan di meja, namun Alana memberi isyarat tangan agar mereka dibiarkan sendiri dulu. Raka perlahan mengangkat wajahnya, menatap Alana. Mata pria itu berkaca-kaca. Di balik wajahnya yang tirus dan kusam karena hidup susah selama 5 tahun, Alana bisa melihat rasa bersalah yang teramat dalam. Rasa bersalah yang telah menggerogoti jiwa Raka setiap hari sejak kejadian di teras rumah itu. Maaf. Raka berbisik, suaranya pecah. Maafkan aku, Alana. Alana menggeleng pelan, tersenyum tipis. Untuk apa? Kakak baru saja membantuku memenjarakan penipu itu. Kakak pahlawanku. Bukan itu, sanggah Raka cepat. Dia menunduk lagi, menatap kedua tangannya yang kasar. Maaf untuk hari itu. Maaf karena aku melemparimu dengan sampah busuk. Maaf karena aku membentakmu, mengusirmu saat hujan, saat kau paling butuh perlindungan. Aku masih ingat bau busuk itu. Aku masih ingat wajahmu yang kaget dan terluka. Bayangan itu menghantuiku setiap malam, Dek. Aku merasa seperti iblis. Air mata menetes dari sudut mata Raka, jatuh ke celana kainnya yang pudar. Bahunya berguncang menahan isak tangis yang selama 5 tahun ini dia pendam sendirian di kamar sempitnya, di bawah caci maki Lena. Alana merasakan dadanya sesak oleh haru. Dia mengulurkan tangan, menggenggam tangan kakaknya yang kasar dan dingin. Kenapa harus pakai sampah busuk waktu itu, Kak? Tanya Alana pelan, mengulangi pertanyaan yang sering muncul di benaknya saat malam-malam sepi di luar negeri. Kenapa tidak pakai baju bekas? Atau air kotor saja? Kenapa harus sesuatu yang begitu menjijikan sampai membuatku merasa hina? Raka menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Dia menatap lekat-lekat mata adiknya, ingin Alana mengerti betapa putus asanya dia saat itu. Karena Lena itu serakah, Alana. Keserakahannya tidak masuk akal. Jawab Raka dengan senyum kecut yang getir. Kalau aku melemparimu dengan tas baju, dia pasti akan curiga ada barang berharga yang kau selundupkan di dalamnya. Kalau aku melemparimu dengan air, dia masih bisa melihat apa yang kau bawa. Tapi sampah busuk, sisa makanan basi yang berlendir dan bau, itu satu-satunya hal yang bisa membuat Lena jijik. Itu satu-satunya hal yang tidak akan sudi dia sentuh, bahkan untuk melirik pun dia enggan. Raka mengeratkan genggamannya pada tangan Alana. Aku harus membuatmu terlihat sehina mungkin, sekotor mungkin, supaya Lena merasa menang. Supaya dia puas melihatmu menderita, dan tidak berpikir untuk memeriksa bungkusan yang kau bawa. Di dalam sampah itulah satu-satunya tempat aman untuk menyembunyikan masa depanmu. Kalau Lena tahu ada uang 5 miliar di sana, dia akan merampasnya, dan kau akan mati kelaparan di jalanan. Aku lebih memilih kau membenciku seumur hidup daripada melihatmu hancur tanpa harapan. Alana tertegun. Dia sudah menduga alasannya lewat surat itu, tapi mendengarnya langsung dari mulut Raka membuat hatinya semakin nyeri. Kakaknya telah mengambil peran sebagai penjahat paling kejam, hanya untuk memastikan dia selamat. Raka rela dibenci, rela dicaci maki dalam hati Alana, demi melindunginya. Aku tidak pernah membencimu, Kak, kata Alana, air matanya mulai mengalir. Awalnya ya, aku marah. Aku sakit hati. Tapi begitu aku menemukan surat itu di halte bus, rasa benciku hilang. Yang ada hanya rasa rindu. Aku ingin pulang, aku ingin menyelamatkanmu dari Lena. Tapi kakak melarangku. Karena saat itu kau belum kuat, potong Raka. Kalau kau kembali terlalu cepat, Lena akan menghancurkanmu lagi. Lihat dirimu sekarang. Kau hebat, Alana. Kau menjadi wanita yang kuat, cerdas, dan tak terkalahkan. Pengorbananku menjadi, Babu, Lena selama 5 tahun ini tidak sia-sia melihatmu duduk di sini sebagai pemenang. Raka menatap adiknya dengan bangga, namun juga dengan kesedihan yang mendalam. Kau tahu, selama 5 tahun ini, aku hidup seperti mayat hidup. Setiap hari mendengar Lena berteriak, setiap hari melihat dia menghabiskan uang ayah. Satu-satunya yang membuatku waras adalah berita-berita kecil tentangmu di internet. Aku mengumpulkan potongan koran tentang Phoenix Holdings dan menyimpannya di bawah kasurku. Itu adalah oksigenku. Pertahanan Alana runtuh.
Dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia berdiri dan langsung memeluk kakaknya erat-erat. Dia mendekap kepala Raka ke dadanya, membiarkan kakaknya menangis sepuasnya. Kakak bodoh. Isak Alana sambil mengelus rambut Raka yang kasar. Kakak bodoh sekali menanggung ini sendirian. Tapi terima kasih sudah menyelamatkan hidupku. Terima kasih sudah menjadi kakak terbaik di dunia. Di tengah restoran mewah itu, dua saudara yang terpisah oleh takdir kejam dan disatukan kembali oleh dendam yang tuntas, akhirnya berpelukan. Bekas luka batin selama 5 tahun itu perlahan mulai menutup, disatukan oleh air mata dan pengakuan yang jujur. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi sandiwara. Hanya ada kakak dan adik yang saling menguatkan. Kita pulang, Kak, bisik Alana di telinga Raka. Kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Seminggu kemudian, matahari sore bersinar hangat, menyinari sebuah rumah besar di Jalan Cempaka yang kini terlihat jauh lebih hidup. Pagar besi yang dulu berkarat kini sudah dicat ulang. Halaman rumput yang sempat liar tak terurus selama sengketa berlangsung, kini sudah dipangkas rapi. Plang, dijual, maupun plang, disita, sudah tidak ada lagi. Rumah itu kembali berdiri gagah, seolah menyambut pemilik aslinya yang telah lama pergi. Sebuah truk pengangkut barang baru saja pergi, membawa tumpukan perabot norak bekas selera Lena. Sofa beludru merah mencolok, patung-patung emas imitasi, dan lukisan-lukisan abstrak murah yang dulu dibeli Lena untuk memamerkan kekayaannya, semuanya dibuang. Di dalam ruang tengah yang kini terasa lapang dan lega, Raka dan Alana sedang sibuk menata ulang. Mereka mengenakan pakaian santai, Alana dengan kaos putih dan celana jeans, rambutnya diikat kuda, sementara Raka mengenakan kemeja flanel kotak-kotak yang baru dibelikan Alana. Wajah Raka terlihat jauh lebih segar. Lingkaran hitam di matanya sudah memudar, dan dia sudah bisa tertawa lepas. Geser sedikit ke kiri, Kak. Instruksi Alana sambil memandangi posisi sofa kulit coklat tua yang baru mereka beli, mirip dengan sofa kesayangan ayah dulu. Raka mendorong sofa itu dengan mudah. Segini? SIP. Sempurna. Persis seperti dulu waktu ayah masih ada, kata Alana puas sambil berkacak pinggang. Mereka berdua memandangi ruang tamu itu. Dindingnya dicat warna krem lembut, memberikan kesan hangat. Foto-foto keluarga lama yang berhasil diselamatkan Raka dari gudang sebelum dibakar Lena, kini terpajang rapi di dinding. Ada foto wisuda ayah, foto Alana kecil belajar naik sepeda, dan foto Raka saat memenangkan lomba basket SMP. Rasanya aneh ya, gumam Raka sambil menyeka keringat di dahinya. Rasanya seperti mimpi kita bisa kembali ke sini. Padahal seminggu yang lalu aku masih makan mie instan di apartemen bau itu. Alana tersenyum, berjalan menghampiri sebuah kotak kardus kecil yang diletakkan di atas meja kopi. Ini bukan mimpi, Kak. Ini rumah kita. Dan tidak akan ada yang bisa mengusir kita lagi. Alana membuka kotak itu. Dari dalamnya, dia mengeluarkan sebuah bingkai foto minimalis yang di dalamnya bukan berisi foto, melainkan dua benda yang sangat bersejarah. Buku tabungan biru tua yang sudah tidak berlaku, dan selembar kertas surat yang lusuh dan lecek. Itu adalah buku tabungan berisi 5 miliar, yang dananya sudah dipindahkan, dan surat permohonan maaf Raka yang ditemukan Alana di dalam sampah 5 tahun lalu. Raka tertegun melihatnya. Kau masih menyimpannya? Surat jelek itu? Tentu saja, jawab Alana tegas. Dia mengambil paku dan palu, lalu memaku bingkai itu di dinding paling sentral di ruang tengah, tepat di bawah foto mendiang ayah mereka. Ini adalah pusaka keluarga kita. Ini pengingat bahwa di titik terendah pun, kita saling memiliki. Raka menatap bingkai itu dengan haru. Tulisan tangannya yang bergetar di surat itu menjadi saksi bisu betapa putus asanya dia saat itu. Namun kini tulisan itu menjadi simbol kemenangan mereka. Ayo keluar, Kak. Udaranya enak. Ajak Alana. Mereka berdua berjalan keluar menuju teras depan. Teras yang sama tempat kejadian mengerikan 5 tahun lalu terjadi. Namun kali ini, suasananya berbeda 180 derajat. Tidak ada hujan gerimis, tidak ada koper yang dibanting, tidak ada teriakan makian. Yang ada hanyalah cahaya matahari sore yang keemasan, suara burung berkicau, dan angin sepau-sepau yang menyejukkan. Mereka duduk bersisian di undakan tangga teras, tempat Raka dulu berdiri saat melempar plastik sampah.
Alana menyandarkan kepalanya di bahu kakaknya. Raka merangkul bahu adiknya dengan protektif. Kau tahu, Dek, kata Raka pelan sambil memandang langit yang mulai berwarna jingga. Lena divonis 12 tahun penjara tadi pagi. Pengacara bilang tidak ada kemungkinan banding karena buktinya terlalu kuat. Alana mengangguk pelan. Itu hukuman yang pantas. Dia punya banyak waktu untuk merenungi perbuatannya. Aku sempat merasa kasihan sedikit. Aku Raka jujur. Bagaimanapun dia ibuku. Tapi kemudian aku ingat wajahmu saat diusir hari itu, dan rasa kasihan itu hilang. Jangan dipikirkan lagi. Dia memilih jalannya sendiri, kata Alana. Dia mengambil tangan Raka, menggenggamnya erat. Sekarang fokus kita adalah masa depan. Aku butuh direktur operasional yang bisa dipercaya untuk cabang Phoenix di Jakarta. Dan aku tidak percaya siapapun selain kakak. Raka tertawa kecil, tawa yang terdengar ringan dan bebas. Direktur? Lulusan SMA sepertiku? Yang 5 tahun jadi pembantu. Kakak bukan pembantu. Kakak adalah orang yang berhasil memanipulasi situasi selama 5 tahun di bawah tekanan psikopat, menyelamatkan aset miliaran, dan merancang strategi untuk menjatuhkan lawan tanpa kekerasan fisik. Itu kualifikasi yang lebih dari cukup untuk jadi direktur. Canda Alana. Mereka tertawa bersama. Tawa mereka lepas ke udara, mengisi halaman rumah itu dengan energi positif yang baru. Matahari perlahan terbenam di ufuk barat, menyisakan semburat ungu dan merah muda di langit. Alana dan Raka masih duduk di sana, menikmati keheningan yang damai. Mereka tidak perlu bicara banyak. Kehadiran satu sama lain sudah cukup untuk menyembuhkan luka lama. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan sengketa atau tempat kenangan buruk. Rumah ini telah kembali menjadi rumah. Dan di teras itu, di bawah naungan atap yang sama yang dulu menjadi saksi perpisahan yang menyakitkan, kini menjadi saksi persatuan yang tak terpisahkan. Narasi akhir. Terkadang, cinta kakak beradik tidak berwujud pelukan hangat atau kata-kata manis, melainkan dorongan kasar agar kita selamat dari jurang. Seperti sampah yang membungkus emas. Terkadang kasih sayang tersembunyi di balik perbuatan yang tampaknya menyakitkan, hanya untuk melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Dan ketika badai berlalu, yang tersisa hanyalah ikatan darah yang lebih kuat daripada sebelumnya. Tamat.